Bab 938. Karena desa di kota itu adalah jalan pejalan kaki dengan banyak pejalan kaki, Cheng Ken tidak bisa melanjutkan mengemudi masuk, jadi dia parkir di persimpangan dan berjalan masuk bersama Lin Yu dan Zhang Laosan. Untuk mencegah Li Zhensheng dan yang lainnya tidak dapat menemukan tempat setelah mereka datang, Cheng Sen secara khusus memanggil bawahan dari tim polisi untuk menjaga persimpangan di sini, dan menunggu Li Zhensheng dan yang lainnya menunjukkan jalan kepada mereka. Cheng Sen mengambil Lin Yu dengan 7 belokan dan 8 belokan dan berjalan mengitari jalan pejalan kaki dengan nafas kota yang paling padat, dan kemudian sampai ke daerah pemukiman. Rumah-rumah di sini semuanya adalah bungalow rendah berlantai ubin merah dengan halaman. Banyak bungalow sudah bobrok dan runtuh, gelap dan kusam, dan tidak ada yang tinggal sama sekali. Setelah Cheng Sen membawa Lin Yu ke persimpangan depan, dia melihat seorang pria berjaket hitam dan berlengan berdiri di bawah lampu jalan di persimpangan. Dia dalam sosok yang kuat dan lengannya yang terbuka ditutupi dengan cian. Tato dan rambutnya sangat pendek, dan dia berjalan mondar-mandir di sisi jalan dengan sebatang rokok di mulutnya. Setelah melihat Cheng Sen dan Lin Yu, warna kulitnya berubah dan dia buru-buru melepas rokok dan berjalan ke sisi ini. "Tim Cheng, kamu di sini." Setelah pria bertato itu menyapanya, dia langsung menyapanya dengan hormat. "Nah, ini Chief He, ini." Cheng Sen memperkenalkan Lin Yu dan Zhang Laosan kepada pria bertato tersebut, tetapi dia tidak mengenal Zhang Laosan, jadi setelah perkenalan tersebut, dia sedikit bingung. "Ini kepala Zhang," Lin Yu berkata dengan tenang. "Halo dua tuan." Kepala besar itu buru-buru mengangguk dan membungkuk memberi hormat, terlihat bahwa dia sangat kagum pada Cheng Sen, jadi dia terlihat sangat menghormati Lin Yu dan Zhang Laosan. "Ini informan saya, kepala besar, dialah yang menemukan jejak Rong Huan dan lainnya." Cheng Sen berkata kepada Lin Yu, dan kemudian bertanya pada kepala besar itu, "Di mana mereka, bukankah kamu lari?" Tidak. Kepala besar itu buru-buru berkata, "Saya telah menatapnya secara pribadi, saya belum pergi, sekarang ada banyak orang di halaman." Berbicara dengan kepala besar dan menunjuk ke arah, dia memimpin Lin Yu dan yang lainnya ke dalam gang. Mendengar apa yang dikatakan Cheng Sen, Lin Yu mengetahui bahwa untuk meningkatkan kemungkinan menemukan Rong Huan, Cheng Sen harus membiarkan rekan-rekannya selain pencarian. Mereka juga memberitahu beberapa bajingan dan orang lain yang biasanya mereka kenal, dan mengirim foto Rong Huan yang diberikan oleh Lin Yu kepada bajingan ini, meminta mereka untuk lebih memperhatikan. Dan sekelompok gangster kecil jarang mendapat kesempatan seperti ini untuk menyanjung Cheng Shen, jadi mereka secara alami merasa sangat sulit. Dikatakan bahwa beberapa gangster bahkan lupa tidur dan makan, mencari mereka yang tidak makan atau minum selama 2 hari 2 malam. Tanpa diduga, tangan Cheng Ken yang tidak disengaja akan benar-benar mendapatkan sesuatu di bawah pencarian semua pihak. Kepala besar yang berada di daerah ini benar-benar menemukan jejak Rong Huan. Orang-orang ini mengemudi dengan sangat baik, dan ada banyak orang. Berbeda dengan penduduk setempat, ketika mereka pertama kali datang kemarin lusa, saya menjadi curiga dan merasa bahwa sekelompok orang ini tidak mudah. Kebetulan Kapten Cheng memberitahu saya bahwa dia menangkap sekelompok buronan. Saya melihat orang-orang ini licik. Saya pikir mereka sangat mencurigakan. Datu berkata kepada Lin Yu saat dia berjalan, "Jadi ketika mereka memesan makanan dibawa pulang, aku membiarkan adikku berpura-pura menjadi anak laki-laki yang dibawa pulang dan berbaur untuk mengantarkan makanan tersebut 2 kali, dan menemukan bahwa ada seorang anak tua di dalam, yang ingin ditangkap oleh tim Cheng." Sebagai bajingan besar dari generasi ini, kepala besar bukanlah orang yang tidak punya otak, jadi dia hanya melapor kepada Cheng Sen setelah dia dikonfirmasi. "Oke, kepala besar, kali ini kamu akan dikreditkan untuk pekerjaanmu." Cheng Sen menepuk pundak kepala besar itu, dengan kagum berkata. Kepala besar itu berbicara dari telinga ke telinga, dan berkata dengan penuh semangat, "Tim Cheng sopan, itu harus dilakukan untukmu."
Lin Yu tidak bisa menahan senyum, merasa bahwa kepala besar ini agak pintar, dan bertanya, kamu bilang mereka punya banyak orang. Tentang berapa banyak? Katakanlah sekarang 20. Kepala besar itu berkata dengan wajah cemberut. Melihat bahwa Lin Yu dan Cheng Sen tidak mengikuti orang lain, dia secara proaktif bertanya, Tim Cheng, jika Anda tidak membawa siapapun, atau memanggil saudara-saudara di bawah tangan saya, setidaknya saya bisa menelepon ini 100 orang, mari kita kelilingi mereka dengan halaman ini. Kamu tidak perlu berkelahi, dan kamu akan menakuti orang-orang ini untuk buang air kecil. Kamu dapat dengan mudah menangkap orang. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Belum lagi 100, tapi 1000. Mungkin tidak cukup bagi para dokter misterius untuk membunuh. Lagi pula, perbedaan kekuatan terlalu besar untuk orang biasa. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa ada orang dengan keterampilan yang begitu menakutkan di dunia ini. Tidak saudara, kami mengerti kebaikanmu. Lin Yu juga menepuk kepala besar di bahu, merasa bahwa kepala besar itu cukup lurus. Setelah berjalan ke persimpangan depan, kepala besar itu tiba-tiba memimpin Lin Yu dan yang lainnya untuk melompat ke dinding halaman yang runtuh, dan kemudian memimpin Lin Yu dan yang lainnya untuk naik ke rumah yang runtuh di halaman, dan menunjuk ke lampu di 2 jalan di luar. Beberapa meter di pedesaan berkata, mereka tinggal di sana. Kami tidak bisa pergi lebih jauh. Mereka mudah ditemukan. Orang-orang ini bisa jadi pencuri. Kakak saya yang mengantarkan makanan mengatakan bahwa ada orang-orang yang berjaga di persimpangan. Karena banyak sekali kotak bekal yang tidak mudah untuk ditangani, anak laki-laki yang berjaga tidak berencana untuk membiarkan adikku ikut. Di mana orang yang saya cari di halaman? Cheng Jian menunjuk ke arah 3 yard dengan lampu menyala, dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ragu. Saudaraku bilang itu yang di tengah ketika dia masuk. Mengenai apakah anak ini mengubah dasar, aku tidak tahu. Kepala besar itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, dan aku mendengar dari orang-orang di sekitarku bahwa anak laki-laki ini juga sedang bertugas di malam hari. Tim Cheng, apa yang dilakukan orang-orang ini? Jangan tanya jika kamu tidak bertanya. Master Cheng Sen menepuk wajah Datu, dan kemudian menoleh ke Lin Yu dan bertanya, Tuan, jika mereka benar-benar sebesar kepala berkata ada begitu banyak orang, apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil tim polisi bersenjata untuk membantu? Tidak perlu untuk. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika tim polisi bersenjata datang, itu akan sedikit berguna, dan itu akan meningkatkan korban yang tidak perlu. Lalu seseorang dari Departemen Pesawat Militer Anda akan datang untuk membantu Anda. Cheng Sen bertanya lagi. Lin Yu juga menggelengkan kepalanya, sebenarnya dia juga ingin meminta Han Bing untuk membawa orang untuk membantu, tapi dia khawatir beberapa anak buah Han Bing akan secara diam-diam menyampaikan berita tersebut kepada Yuan He. Aku takut Yuan He akan membawa lebih banyak orang. Hentikan dia. Semua itu akan dilakukan. Jadi dia tidak bisa mengambil resiko ini. Hanya bisa mengambil langkah dan 100 orang untuk membantai mereka dengan keras. Saudara Zhang, tanyakan pada saudara Li mengapa mereka belum datang. Lin Yu menoleh dan mendesak Zhang Laosan. Ini baik. Bos Zhang mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Zhensheng. Tuan, dia tidak akan hanya 7 atau 8 dari Anda. Warna kulit Cheng Sen sedikit berubah, dan dia khawatir, bagaimana dengan begitu banyak orang di sisi berlawanan, dapatkah ini berhasil? Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus melakukannya. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata, lalu membelai Sen berkata, Kapten Cheng, sekelompok orang ini tidak mudah. Begitu pertarungan dimulai, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Dengan cara ini, Anda dan Datu pertama-tama akan pergi dan mengevakuasi penduduk sekitarnya. Ayo, jangan sampai kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Ini baik.
Cheng Sen mengangguk dengan ekspresi yang rumit, dan kemudian memanggil kepala besar untuk melompat ke bawah. Tetapi dia tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Lin Yu, "Tuan He, sekelompok orang ini, sama seperti aku menangkapmu hari itu. Apakah pria kulit hitam dan kurus itu sekelompok orang?" "Yah, itu sekelompok orang." Lin Yu mengangguk sebagai jawaban. Hati Cheng Sen tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan menatap Lin Yu dengan mata yang semakin khawatir. Dia pernah menangkap pria kulit hitam kurus dengan tangannya sendiri dan tahu bahwa kekuatan pria kulit hitam kurus itu di luar kemampuan orang biasa. Musuh, jika ada lebih dari 20 orang dengan skill yang sama dengan pria kulit hitam dan kurus, itu akan menjadi bencana. Meskipun keterampilan Lin Yu sangat kuat, pembantu yang dia bawa mungkin tidak lemah. Tetapi dengan perbedaan jumlah orang yang begitu besar, saya khawatir akan sulit untuk menang pada akhirnya, bahkan jika beruntung pada akhirnya, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Tuan Ho, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Apakah tindakan Anda ditujukan untuk melindungi keselamatan orang-orang di ibu kota? Cheng Sen bertanya dengan suara rendah dengan wajah serius. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang tindakan Departemen Pesawat Militer. Lin Yu tersenyum padanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Cheng Sen sedikit terkejut, jejak kehilangan melintas di matanya. "Ini untuk melindungi keselamatan rakyat China." Lin Yu berkata dengan nyaring, aura yang sangat heroik memancar ke seluruh tubuhnya. Apa yang dia katakan itu benar. Eliminasi para dokter misterius benar-benar dapat dianggap sebagai keuntungan bagi pengobatan Tiongkok dan semua orang Tiongkok. Dan menghancurkan Rong Huan sama dengan menghancurkan setengah dari dokter misterius itu. Mendengar ini, Cheng Sen menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat pada Lin Yu, dan berkata dengan emosi, "Tuan He, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saya akan membuat janji dengan Anda dengan wajah yang nakal. Setelah Anda memenangkan kemenangan, saya harus mengikuti Anda minum 3 cangkir besar." "Baik." Lin Yu juga mengangkat kepalanya dan tersenyum bebas, dan berkata dengan keras, "Bagaimana dengan 3 cangkir, setidaknya 10 cangkir." "Oke, ada 10 cangkir." Ada air mata samar di mata Cheng Sen, memandangi Lin Yu yang heroik di depannya, hatinya gelisah, dan dia sangat mengagumi orang seperti ini yang membenci hidup dan mati demi keselamatan orang-orang adalah pahlawan sejati.